Malam itu, cahaya kota bersinar seakan ingin mengusir segala gelap yang menyelinap di balik gedung-gedung megah. Tapi ada tempat yang tak tersentuh oleh kilauan itu, sebuah gang belakang yang berdenyut dengan kehidupan yang berbeda. Disinilah dua dunia yang tak pernah benar-benar bisa bersatu hidup berdampingan. Satu tertidur lelap dalam kenyamanan palsu, sementara yang lain dunia para pelupa dan yang dilupakan pelan-pelan mengangkat kepalanya. Di tengah hiruk-pikuk pedagang dan pemabuk yang tertawa tanpa alasan, seorang anak laki-laki berdiri diam. Rambutnya pirang pucat, seolah menyerap setiap cahaya samar dari lentera jalanan. Namanya Vlad. Di hadapannya, tergantung di dinding bengkel pandai besi yang sudah lusuh, sebilah pedang tipis bersinar lembut, satu-satunya benda di gang itu yang memancarkan cahaya seakan berasal dari dirinya sendiri. Cahaya pedang itu bukan sekadar pantulan logam, melainkan nyala yang menembus mata dan turun jauh ke dalam jiwa Vlad. Ada sesuatu di sana, sebuah panggilan, mungkin sebuah bisikan lembut yang menghidupkan bara yang nyaris padam dalam dirinya. Langkah-langkah ringan mendekat, dan aroma sabun murahan bercampur debu menyentuh udara. Seorang gadis dengan rambut merah menyala berdiri di samping Vlad, mengangkat kedua telapak tangannya yang keriput akibat terlalu lama terendam air. Dengan suara bernada menggoda namun letih, ia mengomentari keadaan tangannya, seolah mencari simpati dari Vlad yang tak bergeming. Ia mengeluh tentang kecantikan yang terancam oleh pekerjaan kasar, tentang kerasnya hidup di bawah perintah Madame dan Georgie, dan tentang bagaimana dirinya layak untuk sesuatu yang lebih baik. Tapi Vlad hanya mengernyit, mendorong tangannya dengan ringan, menyebutnya menyebalkan. Ia tak ingin diganggu, ia hanya ingin satu saat saja tanpa kebisingan dunia. Gadis itu dengan namanya yang tak diucapkan malam itu tidak tersinggung. Ia sudah terbiasa dengan dinginnya sikap Vlad. Tapi ia juga tahu ada sesuatu yang berubah dalam diri anak laki-laki itu sejak hari ia tersambar petir. Bukan sembarang petir-petir hitam, langka, mengguncang bumi dan jiwa dalam satu waktu. Sejak saat itu, Vlad kadang terlihat berbicara sendiri saat menggenggam tongkat atau pisau dapur. Kadang menangis diam-diam, kadang tertawa dalam tidur. Rumor menyebar cepat di gang-gang sempit. Dan di antara suara langkah kaki dan derit pintu kayu tua, bisik-bisik itu tumbuh jadi ketakutan. Gadis itu tahu, ia memperingatkan Vlad dengan lirih, bahwa uskup yang baru datang, mantan inkuisitor kesesatan, tidak akan berpikir dua kali jika mencium hal yang tidak wajar. Vlad tidak menjawab. Ia hanya menatap pedang di hadapannya dengan mata kosong, seolah sedang berbicara dalam diam kepada sesuatu yang hanya ia bisa lihat. Lalu gadis itu berkata sesuatu yang memecahkan lamunan. Harga pedang itu 5 koin emas. Dalam sekejap, keduanya terdiam. 5 koin emas, jumlah yang tidak masuk akal bagi penghuni gang belakang ini. Jumlah yang bisa mengubah hidup mereka, jika tidak dicuri dulu oleh tangan-tangan cepat yang bersembunyi di balik bayangan. Gadis itu yang biasanya begitu riang dan tangguh tiba-tiba terlihat rapuh. Matanya terpejam sesaat, seolah sedang memikirkan kehidupan lain yang tak pernah ia miliki. Sementara Vlad, ia masih menatap pedang itu, tidak karena ingin memilikinya, tapi karena merasa bahwa ia telah memilikinya di kehidupan lain. Di depan bengkel pandai besi, Semina dan Vlad berdiri, menghalangi toko. Pemilik bengkel, seorang pria tua, keluar dengan marah. "Apa yang kalian lakukan di depan tokoku? Ini menghalangi pelanggan," teriaknya. Semina, dengan sikap acuh tak acuh, membalas, "Kami hanya melihat-lihat." Perdebatan mulai memanas ketika Semina melihat pedang yang dipajang. 5 gold terlalu mahal untuk besi tua seperti ini. Pandai besi itu langsung tersinggung. "Besi tua, ini adalah mahakaryaku," katanya marah. 5 gold bukan harga yang berlebihan. Semina tertawa mengejek. "Kalau ini mahakarya, kenapa hanya tergantung di gang belakang? Tak ada yang mau beli." Pandai besi itu semakin geram. "Kau tak tahu apa yang kau katakan. Ini lebih dari sekadar besi." Vlad, yang merasa semakin tegang, menarik Semina menjauh. "Cukup, Semina. Ayo pergi." Semina berusaha melawan. "Tunggu, aku belum selesai." Tetapi Vlad sudah membawanya pergi. Pandai besi itu berdiri, marah dan terluka. "Jangan kembali," teriaknya.
Ia mengingat semuanya. 3 anak kecil yang dulu gemetar di balik bengkel ini, yang ia beri roti basi dan air hangat. Mereka yang tertawa meski hidup menyodorkan kematian di setiap sudut lorong. Ia tahu salah satunya adalah Jemina, gadis kecil yang dulu menangis diam-diam saat kelaparan, dan bocah laki-laki yang berdiri lama di depan bengkelnya. Ya, dia tahu betul siapa itu. Mata anak itu tak pernah berubah. Masih menyimpan nyala yang dulu juga pernah ia miliki. Mereka tak akan pernah tahu betapa sulitnya berharap di tempat seperti ini, pikirnya. Tangannya tetap bekerja, menyeka dan memoles, seolah mencoba menghapus setiap kegagalan masa lalu dari bilah logam dingin itu. Mata pedang itu kini bersinar seperti bintang jatuh, menembus kegelapan bengkel dan menghantam hati yang masih berani bermimpi. Ia menggantungkan pedang itu kembali tinggi, lebih tinggi dari sebelumnya, di antara paku-paku karat dan bayangan debu masa lalu. Di ujung lorong, Vlad berhenti sejenak, menoleh. Jemina diam, mengikuti arah pandangnya. Hanya sesaat mata mereka, 2 anak yang tumbuh dari kelaparan dan dendam, kembali seperti dulu, berkilau, penuh mimpi. Di ujung utara yang berangin, berdiri kota Syuara perhiasan mahkota keluarga Bayezid. Sebuah kota yang gemerlap, bersinar terang bagai mercusuar di malam kelam. Tapi seperti semua cahaya, ia pun menebarkan bayangan dan bayangan itulah yang menyelimuti bagian terdalam kota ini. Di balik hiruk-pikuk pelabuhan, di bawah menara jam yang menjulang tinggi, tersembunyi labirin kotor yang dikenal hanya dengan bisikan, daerah kumuh Syuara. Di sanalah bau busuk bercampur keringat, darah, dan keputusasaan. Disinilah tempat para terbuang berkumpul, sebuah tempat yang disebut orang dengan jijik namun dibutuhkan diam-diam oleh mereka yang merasa berkuasa. Malam itu, seperti biasa, tidak ada kedamaian di senyum Rose penginapan yang menawarkan lebih dari sekadar tempat tidur. Teriakan memecah kegelapan. Seorang perempuan berambut coklat ditarik kasar di sepanjang koridor lantai 2. Rambutnya dijambak, tubuhnya dipukuli, dan kulitnya dipermalukan di hadapan tawa yang tak acuh. Seorang pelanggan mabuk bekas tentara bayaran menuduhnya menjual kebohongan, bukan tubuh. Dari bayang-bayang tangga, seorang pemuda berdiri, menyaksikan semuanya dengan wajah tanpa ekspresi. Vlad, dengan langkah tenang, ia mengambil lilin dari meja dan naik ke atas, seolah lilin itu lebih penting daripada keributan yang terjadi. Ia tidak berteriak, tidak bertanya banyak. Suaranya dingin, hampir tak terdengar. Ia meletakkan nampan, dan dengan nada malas, ia bertanya pada si pria, apa masalahnya? Lilin. Sebuah lilin mawar 7 menit yang padam lebih cepat dari waktu seharusnya. Bukti, katanya, bahwa ia ditipu. Vlad memeriksa lilin itu dengan mata kosong, lalu mengeluarkan lilin baru dari kotaknya. Dengan tenang, ia menantang si tentara bayaran. Jika lilin itu benar padam sebelum waktunya, pria itu bebas menentukan nasib si pelacur. Tapi jika tidak, tatapan Vlad menembus jiwa. Pria yang tadi berteriak, kini hanya bisa mengangguk kaku, tertelan dalam biru dingin matanya. Lilin dinyalakan, waktu berjalan, detik menjadi menit. 3, 4, 6. Dan ketika menit ke-7 tiba, suara itu pecah bam. Sebuah pentungan menghantam kepala si pria. Darah menyembur, dan tubuh itu limbung. Pegangannya pada si pelacur lepas. Jeritan menggema saat Vlad menarik kerahnya dan menyeret tubuhnya kembali ke kamar. Pintu terkunci. Yang tersisa hanyalah suara pukulan, jeritan, dan dendam yang lama tertahan. Vlad bukan pahlawan. Ia juga bukan monster. Ia adalah penjaga senyum palsu kota ini. Dan malam itu, ia memutuskan untuk tidak membiarkan senyum itu ternoda oleh tipu daya. Sementara para pengunjung kembali melanjutkan pesta mereka, dan musik naik menutupi semua suara, Vlad membiarkan amarahnya meledak. Kenapa hari ini begitu banyak yang menyebut nama ibuku? Gumamnya di antara pukulan. Kalian pikir aku hidup dengan dendam karena ditinggal? Ya, jerit pria itu memudar dalam kekacauan pesta. Dan seperti biasa, hidup di Syuara berlanjut. Pagi menjelang, cahaya menyelinap masuk melalui jendela-jendela besar di Roses Inn. Kesan megah masih bertahan dari semalam, seolah tidak ada kekerasan, darah, atau kepedihan yang sempat terjadi di balik dinding-dindingnya. Vlad, kini berdiri di lantai 4, melapor pada Georgie, sosok besar dengan perut yang tak berubah seperti sarapannya. Lilin itu tidak sampai 7 menit, katanya, dingin. Georgie, seperti biasa, tampak tidak terguncang.
Ia menyantap sosis dan puding darahnya tanpa ekspresi, tanpa hentikan gigitan. Lilin, di makanan kita, Vlad menegaskan, perlahan, sebuah peringatan. Sebuah pernyataan bahwa ada pengkhianat di antara mereka. Wanita berambut hitam menyeringai sambil menyajikan sarapan. Suara-suara mereka saling menindih, tetapi tidak satu pun membawa kehangatan. Ini adalah dunia di mana kepercayaan bisa dicurangi seperti lilin mawar yang terbakar terlalu cepat. Apa yang harus saya cari? Tanya Vlad, seolah belum tahu. Sejujurnya, kata wanita itu Marcella dengan tenang, aku sudah menemukannya. Marcella, wanita berusia pertengahan 30-an, tersenyum seolah dunia belum pernah mencicipi penderitaan. Senyum itu, bagaikan kelopak mawar yang bermandikan embun pagi manis, segar, namun menyimpan duri yang tak terlihat. Ia menempati peringkat kelima dalam daftar kecantikan Showara, dan semua orang sepakat bahwa angka itu pun terasa tidak adil. Parasnya menyala seperti wanita penggoda, namun dalam sekejap dapat berubah menjadi polos, seperti gadis kecil yang belum paham dunia. Namun, di balik bibir merah mereka yang menciptakan mimpi, terucap kejujuran yang pahit. Ini aku mengacaukan lilin-lilin. Aku ingin menghisap madu dengan mudah dari orang-orang mabuk. Katanya tanpa beban, seolah dosa bukanlah beban yang pantas ditangisi. Dan di sanalah Vlad, menuruni tangga Rosa Smiles dengan langkah berat dan ragu. Rasa bersalah tak menyentuh hatinya. Dia tahu, dalam gang belakang Showara, moralitas adalah kemewahan yang tak terjangkau. Tapi tetap saja, ia ingin menjadi sedikit manusiawi, sedikit lebih baik dari binatang yang mereka pikirkan tentangnya. Suara berat, namun ceria, memecah kekakuan langkahnya. Hei, juniorku yang bangga, teriakan Bella datang bersama aroma alkohol basi dan ambisi murahan. Vlad menjawab datar, jangan sentuh aku. Aku lelah hari ini. Tapi Bella bukan tipe yang mundur hanya karena satu kalimat. Dia terus bicara, tentang kejadian kemarin, tentang uang yang dibutuhkan, tentang lilin-lilin yang laku terjual. Kami bukan bajingan yang memeras junior, katanya sembari melingkarkan lengannya di bahu Vlad. Ini bisnis. Kau memberi, kami membalas. Itu adil, bukan? Dengan dagu, Bella memberi isyarat. Anggota lain keluarga Georgie menyingkir, membuka jalan ke ruang bawah tanah Rosa Smiles. Sebuah tempat lembab, bau, dan jauh dari indah tapi sangat penting. Di sanalah mereka menyimpan alkohol, makanan, dan rahasia. Di antara aroma fermentasi dan kayu lapuk, terlihat sosok menggeliat. Anak berkulit gelap, matanya kosong, darah mengalir di dahi. Masih hidup, tapi hanya setengah dari itu. Bella berseru ringan, dia sedang mencopet. Tapi dia bodoh, tak terlatih, tertangkap seperti anak ayam. Vlad tidak merespons. Ia hanya berjalan mendekat, memperhatikan luka, menyelidiki dengan mata tajamnya. Apakah kamu memotong jarinya? Tanyanya tanpa ekspresi. Tidak, jawab Bella sambil terkekeh. Pergelangan kakinya, juga tidak. Bella menikmati permainan ini. Ia tahu, Vlad akan membayar. Dan ia benar. Vlad menghela napas panjang, mengeluarkan 40 koin perak dari saku. Lain kali, jangan panggil aku, kata Vlad dingin. Bunuh saja dia. Tertawa terdengar, kasar, penuh ejekan. Mereka tahu, Vlad tidak akan pernah melakukannya. Ia terlalu keras kepala, dan terlalu manusiawi. Bangun sebelum aku membunuhmu, desis Vlad sambil menendang ringan tubuh kecil itu. Anak itu meringis, menggeliat, dan dengan sisa kekuatannya berdiri. Puha, maaf, Vlad, aku mencoba menghindari moderasi, katanya, antara lelah dan malu. Vlad tak menjawab. Ia hanya mengusap wajah, menyembunyikan frustrasi. 5 emas semakin menjauh lagi. Ia mengingat nama-nama itu. 5 penguasa kegelapan Showara, satria pelacur, Georgie, sekutu uang, Jack, penjagal babi, beruang hitam, dadu perjudian, dan pemburu paus, Kapten Hoover. Vlad kemudian melangkah menemui seseorang, Harven, seorang yang pernah jadi sahabat, kini hanyalah bayangan dari masa lalu. Harven duduk terpaku, dengan kaki pincang dan 2 jarinya hilang. Luka yang ia peroleh dari kebencian seorang uskup dulu, di masa kelam pencopetan yang gagal. Saat Vlad meminta 5 emas, Harven hanya tertawa hambar. Hal pertama yang kau katakan setelah lama tak bertemu adalah, beri aku uang, aku tak punya pilihan, kau tak punya kredibilitas. Vlad tahu Harven benar.
Tapi waktu tidak menunggu belas kasih. Tidak di Shoara, dulu kita pernah punya masa baik, kan? Tanya Vlad, hampir seperti gumaman. Iya, tapi uskup kali ini lebih tertarik pada darah ketimbang pengampunan. Dan tragedi Harven adalah pengingat yang tak bisa dilupakan. Jeritanya pernah bergema di gang belakang, tapi tak ada yang datang. Shoara hanya menonton, seperti selalu. Lalu, kehancuran datang, tiba-tiba dan mengerikan. Ketika Vlad sedang menjual lilin mencari sisa emas dari sisa harapan, sebuah sosok menjulang di atasnya. Bayangan aneh, tinggi, besar, dengan tangan kiri tergantikan oleh sebuah kait. Suaranya dalam dan menusuk. "Hei, nak, di mana bosmu?" Vlad, yang mengenal suara itu, nyaris tak bisa bernapas. Ia menelan ludah. Tak ada pilihan selain berbohong. "Saya hanya penjual lilin. Saya tak tahu apa-apa." Dan dalam bayang-bayang kota bernama Shoara, kebohongan kecil bisa menyelamatkan hidup, atau menarik kutukan yang lebih gelap.